jurusan di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya kebetulan diminta oleh Ketua Jurusan untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan jurusan Teknik Informatika. Oke, nanti jikalau ada pertanyaan yang memang langsung menjurus ke prodi, ya core prodi di bawah pendidikan teknik informatika, di bawah jurusan teknik informatika sudah standby di Zoom meeting ini. Oke, saya langsung saja. Tapi sebelumnya saya lihat ternyata cukup banyak ya alumni kami ya yang terlihat online di sini. Ya, yang kebetulan wajahnya kelihatan. Jadi ada Dwija, ada Oka, Pak Oka Darmawan, ada Pak Adi Winaya. Selamat pagi Pak Adi. Ada Bu Arlin. Oh Bu Arlin, guru di mana sekarang Bu? Oke, jadi cukup banyak ya alumni kita di sini. Oke, kita mulai saja. Saya share screen dulu. Oke, jadi saat ini gitu ya di dunia maupun di Indonesia arah dari teknologi kita, industri kita itu arahnya di industri 4.0, bahkan sekarang sudah mengarah ke 5.0 gitu. Nah Indonesia saat ini tentunya harus mengikuti ke arah tersebut gitu ya. Jadi Indonesia juga mengarah ke Indonesia 4.0 di mana ada 5 ya bidang yang difokuskan. Ada Internet of Things, kemudian Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotika and sensor, dan terakhir adalah teknologi 3D printing. Nah dari 5 ini tentunya gitu ya perguruan tinggi harus memiliki peran gitu ya, memiliki peran dalam menyiapkan generasi muda sehingga mereka melek terhadap teknologi. Ya, utamanya di literasi digital karena saat ini ya bidang-bidang pekerjaan gitu ya, atau arah mereka bekerja itu tidak lagi yang arahnya konvensional gitu ya, sebagai programmer, sebagai bisnis analis, sebagai database analis dan sebagainya itu. Bahkan sekarang influencer pun bisa dijadikan sebagai mata pencaharian gitu atau pekerjaan. Kemudian mereka juga bisa menjadi YouTuber gitu dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu peran dari perguruan tinggi ya tentunya sangat diharapkan untuk bisa menyiapkan generasi muda yang melek terhadap teknologi. Nah, dari situlah jurusan teknik informatika itu ada gitu ya. Jadi kami di Universitas Pendidikan Ganesha itu memiliki 4 prodi di bawah jurusan teknik informatika. Ada manajemen informatika D3, jadi diploma 3, ada S1 pendidikan teknik informatika, kemudian ada S1 sistem informasi, kemudian ada S1 ilmu komputer. Nah, ada 2 yang murni ya, 1 pendidikan dan 1 vokasional gitu, ya. Nah, yang paling tua adalah manajemen informatika. Jadi saya pikir cukup banyak ya alumni dari manajemen informatika yang tersebar di tadi juga berdasarkan video alumni, sudah beberapa alumni yang sudah bekerja di mana-mana gitu ya. Begitu juga di S1 Pendidikan Teknik Informatika ya, berdiri tahun 2007 ya, sudah banyak alumni, bahkan yang ada di Zoom itu juga banyak alumni dari Pendidikan Teknik Informatika yang menjadi guru gitu. Kemudian sistem informasi dan ilmu komputer itu baru kita bentuk di tahun 2018, artinya sampai saat ini masih belum ada alumninya gitu. Oke, selanjutnya inilah struktur pimpinan dari jurusan Teknik Informatika. Jadi Bu Dr. Loh Joni Erawati Dewi, STMPD, itu sebagai ketua jurusan. Kemudian saya sebagai sekretaris jurusan. Di D3 Manajemen Informatika ada Bu Marti, ya. Kemudian di S1 ada Pak Saindra, korprodinya. Kemudian di S1 SI itu ada Pak Adwi, dan S1 Ilmu Komputer itu ada Pak Agung Yudi, ya. Nah, kebetulan yang baru
terakreditasi gitu ya. Saat ini itu baru 2 ya yang sudah melakukan akreditasi ya. Di PTI itu kebetulan tahun lalu kita mendapat akreditasi A, kemudian D3 itu akreditasi B, dan untuk sistem informasi dan ilmu komputer sedang melakukan pengajuan ya, karena 2 program studi ini adalah 2 program studi baru gitu ya. Harapannya kami bisa paling tidak diakreditasi yang baik di B gitu. Oke. Nah, kalau kita mau lihat ya apa sih beda gitu ya antara ilmu komputer, kemudian sistem informasi sama teknologi informasi. Jadi kadang mereka agak bingung nih, kok mirip-mirip gitu. Apa sih bedanya gitu antara ketiga ini gitu. Ya, apa sih bedanya antara ketiga ini? Nah, kebetulan ini bagian juga dari ketiganya gitu nantinya di D3 Manajemen Informatika. Nah, apa sih bedanya gitu. Nah, kalau kita lihat dari computing curricula tahun 2005 gitu ya. Nah, kita bisa melihat arah dari pembelajaran yang ada di masing-masing program studi ya. Misalnya di information system itu arahnya itu ke arah kombinasi antara teknologi dan bisnis. Jadi mereka tidak hanya berkecimpung pada arah bisnis teknologi saja, tetapi juga arahnya ke organisasi ya di perusahaan yang mengarah pada bidang teknologi gitu ya. Jadi itu kecimpungan dari sistem informasi. Kemudian CS itu arahnya lebih ke theoretical gitu, walaupun juga ada di bagian applied-nya gitu, tapi dia lebih mengarah ke bagian theoretical, tapi mereka adalah core-nya sebenarnya ya. Jadi teknologi-teknologi yang berjalan saat ini kalau tidak ada CS itu nggak akan bisa ada gitu. Ya, artinya computer science itu adalah memiliki peran penting ya, core untuk bisa teknologi itu bisa dikembangkan gitu. Nah, kemudian kalau di IT ya, information technology itu arahnya ke deployment, jadi pengembangan teknologi ya, pengembangan teknologi ya, pengembangan software dan sebagainya gitu. Nah, ini lebih jelasnya kalau ilmu komputer kalau kita lihat ya, spektrumnya itu arahnya ke teoritis dan algoritmis gitu ya. Nah, ini cukup kental dengan ilmu-ilmu yang bidang logika matematika, komputasi, algoritma, dan sebagainya. Nah, variasi namanya gitu ya, kalau kita di sini disebut dengan ilmu komputer, di tempat lain mungkin ada namanya teknik informatika gitu ya, teknik komputasi, informatika, ilmu informatika, matematika komputasi, dan lain-lain gitu. Ya, jadi ini varian dari namanya. Nah, di sistem informasi, ya, di sistem informasi itu ada fokusnya itu adalah mengintegrasikan antara teknologi informasi dengan proses bisnis gitu ya. Jadi memang arahnya itu tidak benar-benar teknikal gitu ya ke arah teknologinya, tetapi juga ada mindset bisnis di dalamnya gitu ya. Nah, jadi arahnya itu adalah bagaimana memastikan agar teknologi dan sistem informasi itu dimiliki selaras dengan strategi bisnis dari perusahaan gitu, ya. Seperti itu. Nah, sedangkan di teknologi, kalau kita lihat variannya, ya kebetulan variannya juga ada di D3 kita, di manajemen informatika gitu ya. Jadi ada sistem informasi, manajemen informatika gitu ya. Kalau misalnya diplomanya, kemudian ada sistem informasi manajemen, sistem informasi dan lain-lain gitu. Kemudian kalau di teknologi informasi, nah arahnya itu adalah applied, jadi fokus terhadap bagaimana pengembangan teknologi. Ya, jadi fokusnya pada aspek teknologinya gitu ya, bagaimana mengembangkan, menerapkan, memelihara teknologi gitu ya, mengevaluasi dan sebagainya, itu arah dari teknologi informasi. Oke. Nah, mereka akan jadi apa aja gitu ya, mereka akan jadi apa aja. Nah, kalau misalnya arahnya ke ilmu komputer, memang pada dasarnya mereka bisa menjadi akademisi, tetapi bidang ilmu komputer atau informatika juga tidak hanya arahnya ke sana gitu. Mereka juga bisa jadi praktisi profesional. Ya, banyak bidang-bidang untuk computer science yang bisa mereka rambah nantinya ketika mereka lulus, ya, bisa menjadi programmer itu sendiri, kemudian bisa menjadi sistem analis dan sebagainya gitu. Nah, untuk di sistem informasi, ya, informasi itu arahnya ke memang fokus ke manajemennya gitu ya. Manajemen informasi, bagaimana mereka menganalisis bisnisnya yang kemudian nanti dituangkan menjadi sebuah teknologi gitu ya.
Nah, sedangkan di teknologi informasi itu arahnya memang bagaimana mengintegrasikan teknologi. Jadi ya fokusnya ya pengembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, di jurusan kita itu pendidikan dan informatika memang arahnya itu adalah ke teknologi informasi. Tetapi ada sentuhan pendidikan di sana. Artinya bahwa mereka tidak hanya paham terkait dengan bagaimana mengembangkan, bagaimana memelihara, bagaimana menerapkan teknologi informasi, tapi mereka juga bisa mengajarkan itu ke murid-murid karena mereka punya dasar, ya, dasar untuk mengajar gitu. Oke, kemudian ini kalau kita lihat ya, kalau secara keseluruhan bagaimana pembedanya ya antara computer science, information system, kemudian IT. Di sini ada software engineering, kemudian ada computer engineering gitu ya. Tetapi di kita tidak ada 2 poin ini gitu. Nah, ini adalah 11 mata kuliah gitu ya, atau keilmuan yang mereka harus perkuat jika mereka berada di fakultas computing gitu ya, atau di jurusan teknik informatika. Dan ini ada di semua program studi. Nah, selanjutnya adalah kerjasama. Jadi kami bekerja sama di sebenarnya di cukup banyak ya, baik industri maupun perguruan tinggi. Misalnya kalau kita kerjasamanya di perguruan tinggi, kita udah kerjasama dengan UNESA, Unsyah, kemudian ada Universitas Terbuka, SMA dan SMK tentu saja tempat mereka PPL, kemudian ada DUDI tempat mereka PKL. Jadi cukup banyak kerjasama dalam negeri, begitu juga kerjasama di luar negeri gitu ya. Jadi beberapa tahun ini kita sudah kerjasama di universitas di Thailand ya. Jadi ada mahasiswa kita PPL di luar negeri ya, di Thailand dan di Filipina ya. Kemudian ada juga mahasiswa Filipina datang ke kita ya untuk untuk menjalankan PPL mereka. Jadi di universitas mereka di Tau, Philippines ya. Tarlac Agricultural University, mereka datang ke PTI ya. Kemudian mereka akhirnya seperti melaksanakan PPL gitu ya, selama 1 bulan, di mana pembimbingnya adalah pembimbing dosen-dosen di teknik informatika gitu. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan MCUT Taiwan ya. Kebetulan semester lalu sudah belajar ya, ada program studi PTI dan ilmu komputer ya, belajar selama 1 semester ya, yang melibatkan 21 mahasiswa gitu ya, belajar dengan MCUT Taiwan. Kemudian ada MMSU Filipina, jadi semester lalu kita belajar di sana. Jadi ada sekitar 7 orang ya gabung di MMSU Philippines untuk mengikuti mata kuliah Computer Network ya. Nah, tahun ini MMSU yang meminta mahasiswanya untuk datang ke Undiksa gitu ya. Jadi mereka di semester ini akan belajar di Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya di sistem informasi, untuk belajar sekitar 25 orang ya yang akan belajar di Undiksa ya, fokusnya di software engineering. Nah, kemudian ada kerjasama dengan ITC Cambodia ya, ini cukup banyak juga, melibatkan 100 mahasiswa program studi PTI semester lalu, dan tahun ini juga, semester ini juga diharapkan akan terus berkembang. Oke, selanjutnya vendor ya, kebetulan kita kerjasama di 2 vendor ini, Oracle Academy sama AWS Academy ya, untuk certification. Kemudian ada asosiasi bidang TI ya, ada Apticom, kemudian ada ISINDO, Association of Information System Indonesia, ada Aptekindo, dan yang terbaru kita kerjasama atau memilih perkumpulan perguruan tinggi pendidikan vokasi dan kejuruan bidang teknologi informasi Indonesia. Ini kerjasama yang sudah kita bangun selama ini ya. Kemudian ada kelompok research ya yang ada di kami, terutama di bidang informatika, ada human computer interaction, ada virtual vision, image and pattern, kemudian ada digital learning and social media,
ada data science, ada vocational education, evaluation and instructional design, dan yang terakhir itu ada enterprise information system. Jadi tentunya arahnya adalah ini adalah KR atau kelompok riset yang dimiliki oleh dosen, tetapi mahasiswa akan bisa terlibat di sana ya, terutama ketika mereka mengarah pada pengerjaan skripsi atau tugas akhir. Jadi mereka bisa mengarah ke kelompok-kelompok riset ini karena biasanya ide riset itu cukup banyak di kelompok riset ini, sehingga mereka akan bisa mengerjakan skripsi dengan topik yang sangat baik gitu. Nah, ini adalah kegiatan mahasiswa, mungkin nanti ada video yang bisa di-share oleh admin terkait dengan kegiatan mahasiswa. Jadi kegiatan mahasiswa adanya di jurusan, jadi teknik informatika ya, berintegrasi dengan 4 prodi ini ya, membentuk sebuah HMJ, di mana HMJ ini sangat getol ya, tahun ini ya berhasil melaksanakan banyak kegiatan bersifat daring, baik arahnya kompetisi maupun arahnya webinar, di mana mengundang banyak praktisi dan akademisi yang super oke gitu ya secara nasional. Jadi nanti bisa dilihat di website mereka di if.undiksa.ac.id. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan program studi ini. Mungkin ada satu tayangan video yang disiapkan oleh Pak Aditra, mungkin bisa ditampilkan Pak Aditra. Terima kasih. Merangkul langkah bersama.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan Teknik Informatika. Ya, yang diwakili oleh sekjurnya, maaf Bapak. Untuk masing-masing prodi, apakah ada penayangan video? Oh tidak, boleh. Ya, jadi satu gini aja ya Bapak. Nge. Ya, langsung saja untuk masing-masing prodi di jurusan Teknik Informatika untuk petugas kami persilakan. Baik, bagaimana tim teknis? You dare to try to make it flawless, you're gonna fake it, falling into the mainstream. Why don't you follow your dream? Saya memilih prodi ilmu komputer karena prodi ilmu komputer menjadikan prospek pekerjaan yang baik ke depannya, di mana mahasiswa lulusan IT akan sangat dicari oleh pemerintah dan perusahaan. Hai, aku salah satu mahasiswa dari program studi Manajemen Informatika. Ini kampusku. Megah bukan? Kampusku terletak di kota Singaraja yang bernama Universitas Pendidikan Ganesha, di mana fakultasku adalah Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan program studi Manajemen Informatika. Aku bangga berkuliah di Manajemen Informatika. Selain fasilitasnya lengkap, dosen pengajarnya pun ramah-ramah. Ini gedung kuliahku. Di gedung ini, aku menambah ilmu, mengasah kemampuanku, dan saling bertukar pikiran antar dosen maupun mahasiswa. Sedang berjalan, aku ingin pergi ke kampus. Aku sangat tidak sabar sekali untuk bertatap muka langsung dengan teman-teman dan dosen. Kangen rasanya. Berikut adalah videonya. Manajemen Informatika adalah salah satu prodi yang terdapat di Universitas Pendidikan Ganesha, yang dimana terletak di kota Singaraja, Buleleng, Bali.
Manajemen Informatika berdiri pada tanggal 15 Juli 1999, yang dimana manajemen informatika memiliki visi dan misi sebagai berikut. Nah, struktur organisasi jurusan yang dimana ada Kaprodi, Ketua Laboratorium, Sekretaris Prodi, Pembimbing Kemahasiswaan, HMJ Informatika, Teknisi, Staf dosen, dan mahasiswa. Adapun keahlian profil lulusan dari program studi manajemen informatika antara lain operator komputer, sistem analis dan programmer, administrator jaringan, dan administrator database. Berikut adalah prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa manajemen informatika, diantaranya: yuk join ke Prodi Manajemen Informatika. Oke, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan promosi dan sosialisasi jurusan Fakultas Teknik dan Kejuruan, di mana yang akan mempresentasikan adalah Kajur Teknik Industri. Beliau adalah Bapak Dr. Gede Rihendra Dantes STMT. Kepada Bapak, saya persilakan. Masih lagi dulu. Oke, terima kasih Bu Dayu Revina. Selamat pagi, selamat siang ya Bapak Ibu di Zoom meeting ini. Saya berpikir karena ini adalah sosialisasi, seharusnya ini banyak siswa yang ada di sini, tapi saya melihat banyak guru di sini, sehingga saya meminta untuk guru-guru di seluruh SMA dan SMK yang join di Zoom meeting ini bisa menjadi surat kabar kita di Fakultas Teknik Kejuruan untuk diinformasikan ke siswanya nantinya bahwa beberapa prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik Kejuruan termasuk jurusan Teknologi Industri. Itu permintaan saya kepada guru-guru. Saya berpikir bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penentuan untuk siswa-siswi yang akan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, seperti yang ada di sekolah di Singaraja, salah satunya SMA Negeri 4 Singaraja, sudah melakukan penelusuran bakat dan minat yang akan melanjutkan ke jenjang strata 1. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya Kadek Rihendra sebagai Ketua Jurusan Teknologi Industri mewakili teman-teman pimpinan prodi di jurusan Teknologi Industri ingin menyampaikan ulasan berupa video yang akan kita saksikan sebelum kita masuk ke tanya jawab. Saya meminta, silakan Pak Aditra. Menjadi bagian dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Teknologi Industri saat ini telah berkembang dengan pesat dan siap mengantarkan putra-putri terbaik bangsa dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan. Berlokasi di kota Singaraja, Bali, Indonesia, dengan alam yang indah dan elok dipandang, menjadikan Singaraja bukan hanya terkenal sebagai kota pendidikan, tetapi juga sebagai tujuan wisata dunia yang menawarkan kenyamanan belajar dengan pemandangan alam yang mempesona. Jurusan Teknologi Industri sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha yang terakreditasi unggul menunjukkan bahwa jurusan Teknologi Industri telah memiliki kualitas yang setara dengan jurusan lainnya dari universitas unggul di level nasional.
dengan biaya hidup dan kuliah yang terjangkau, serta dukungan dari tenaga ahli, tenaga laboran, dan tenaga pengajar yang profesional serta berpengalaman menjadikan jurusan teknologi industri sebagai pilihan tepat untuk mengembangkan diri dan menimba ilmu pengetahuan demi menyongsong masa depan yang cemerlang. Jurusan teknologi industri memiliki kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, mendukung era revolusi industri 4.0, menjadikan lulusan siap bekerja baik dalam bidang pendidikan, wirausaha maupun sebagai tenaga profesional sehingga akan memperluas kesempatan kerja. Memiliki jaringan kemitraan yang luas terhadap dunia industri dan dunia kependidikan yang dapat dijadikan tempat praktek kerja dan praktek mengajar melalui program magang dan kampus Merdeka Belajar, menjadikan alumni jurusan teknologi industri unggul bukan hanya dalam hal ilmu pengetahuan tapi juga dalam hal pengalaman kerja. Saat ini, jurusan teknologi industri terdiri dari beberapa program studi, yaitu program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, program studi pendidikan teknik elektro, program studi D3 teknik elektro, program studi pendidikan vokasional seni kuliner, dan program studi pendidikan teknik mesin. Program studi pendidikan kesejahteraan keluarga yang telah terakreditasi unggul menunjukkan bahwa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, memiliki konsentrasi di bidang tata kecantikan, tata boga, tata busana, dan perhotelan, siap menjadikan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sesuai dengan visi program studi menjadi unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Program studi pendidikan kesejahteraan keluarga memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium, settler, ruang belajar, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadikan pengalaman belajar pada program studi pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi terasa nyaman dan menyenangkan. Melalui proses belajar yang tidak hanya terpaku di dalam kelas, tetapi juga langsung terjun ke masyarakat melalui pertunjukan-pertunjukan seperti pagelaran tata busana dan kecantikan, menjadikan pengalaman mahasiswa semakin luas dan bermakna. Saat ini, program studi pendidikan kesejahteraan keluarga juga telah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi, di mana siap membekali mahasiswa dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya. Program studi pendidikan teknik elektro merupakan pilihan yang tepat bagi mahasiswa yang ingin menjadi teknisi dan analis handal di bidang elektronika sekaligus menekuni dunia kependidikan. Memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidik, peneliti, dan tenaga ahli di bidang teknik elektro yang profesional dan kompeten. Program studi pendidikan teknik elektro telah menghasilkan lulusan yang saat ini bekerja baik di sektor pendidikan maupun di sektor lainnya. Dengan dukungan fasilitas dan suasana akademik yang kondusif, menjadikan program studi pendidikan teknik elektro sebagai tempat yang nyaman untuk memperdalam teori dan aplikasi listrik dan elektronika yang digunakan dalam bidang kelistrikan, pendingin, rekayasa elektronika, dan fotografi. Program studi D3 Teknik Elektro memiliki tujuan untuk menghasilkan teknisi elektronika dan wirausahawan di bidang elektronika. Program studi D3 Teknik Elektronika merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin menjadi seorang teknisi elektronika yang handal dengan durasi waktu pendidikan yang tidak terlalu lama. Saat ini, program studi pendidikan teknik elektronika telah meluluskan banyak mahasiswa yang telah bekerja baik sebagai teknisi maupun sebagai wirausahawan. Program studi D3 Teknik Elektronika memiliki tenaga pengajar yang profesional di berbagai bidang seperti kelistrikan, teknik audio video, elektronika, robotika, dan pendingin. Melalui kurikulum yang didesain sesuai kebutuhan abad 21 di era revolusi industri 4.0, menjadikan lulusan program studi D3 Teknik Elektronika memiliki kesempatan kerja yang luas di berbagai sektor lapangan pekerjaan.
Didukung dengan laboratorium dan fasilitas pembelajaran yang memadai, menjadikan mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika sangat kompetitif baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kompetensi ilmiah yang diikuti oleh mahasiswa seperti kontes robot dan kegiatan ilmiah lainnya. Program studi pendidikan vokasional seni kuliner memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang seni kuliner dan bidang kependidikan seni kuliner. Saat ini program studi pendidikan vokasional seni kuliner terus berkembang dengan profil lulusan sebagai pendidik, peneliti bidang pendidikan dan pembelajaran, serta tenaga ahli bidang seni kuliner. Program studi pendidikan vokasional seni kuliner merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang kuliner sekaligus memiliki kompetensi kependidikan. Dengan jaringan kemitraan yang luas, fasilitas yang memadai, dan suasana akademik yang nyaman menjadikan belajar pada program studi pendidikan vokasional seni kuliner semakin menyenangkan. Program studi pendidikan teknik mesin sebagai bagian dari jurusan teknologi industri memiliki 3 konsentrasi ilmu, yaitu otomotif, pendingin, dan manufaktur. Hal ini akan menjadikan mahasiswa memiliki alternatif pilihan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Didukung dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium otomotif, laboratorium pendingin, laboratorium manufaktur, laboratorium CNC, akses internet gratis, perpustakaan, ruang belajar yang nyaman, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga menjadikan belajar bukan hanya sekedar diam di kelas, tetapi juga melalui praktek secara langsung guna menambah pengalaman dan keterampilan kerja. Memiliki profesi lulusan sebagai pendidik, peneliti, dan sebagai tenaga ahli muda di bidang teknik mesin, program studi pendidikan teknik mesin merupakan pilihan yang tepat bagi Anda untuk mengembangkan diri demi masa depan yang lebih baik. Didukung suasana akademik yang kondusif dan nyaman, serta terjadinya kolaborasi yang kuat antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, saat ini program studi pendidikan teknik mesin telah memiliki produk-produk unggulan yang telah diakui di tingkat nasional dengan mendapatkan berbagai pendanaan seperti Ganesha Sakti 1.0 merupakan sepeda motor listrik yang dikembangkan dengan bodi berbahan serat alam sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Pengembangan motor listrik ini merupakan wujud partisipasi program studi pendidikan teknik mesin untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang sampai saat ini terus menjadi isu global. Produk unggulan lainnya yaitu taro, berupa kerajinan khas Bali yang terbuat dari material komposit serat alam sebagai produk inovasi dari material maju yang ramah terhadap lingkungan. Kendaraan listrik surface water merupakan kendaraan listrik permukaan laut yang berfungsi untuk membersihkan sampah di daerah pantai yang sampai saat ini masih menjadi isu utama baik di tingkat nasional maupun global. Kendaraan listrik surface water ini telah mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak dan saat ini akan terus dikembangkan. Selain itu, masih banyak produk-produk unggulan yang dikembangkan oleh program teknik mesin seperti mobil listrik Ganesha Sakti, kendaraan listrik Ganesha skuter underwater, mesin pengolahan limbah plastik, dan produk-produk unggulan lainnya. Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha akan terus berkembang untuk menjadi kelas dunia, hadir dengan komitmen melayani hari ini dan nanti. Baiklah, itu tadi profil dari jurusan teknologi industri. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru yang ada di Zoom meeting ini,
Saya di teknologi industri di backup oleh beberapa core prodi yang sudah menyiapkan paparan lebih rigid lagi pada prodi masing-masing. Saya meminta Ibu Risa. Ibu Risa ada di sini? Atau yang mewakili dari beberapa staf dosen yang bisa memaparkan secara rigid yang ada di program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Ya, Tiang ada Pak, dari Prodi PKK. Pak Adit, paparannya ditampilkan Pak Adit sehingga guru-guru bisa melihat bahwa di pendidikan kesejahteraan keluarga memiliki beberapa kompetensi khusus dan beberapa konsentrasi atau peminatan program studi untuk meluluskan beberapa kompetensi khusus di PKK. Oke, terima kasih Bapak Ketua Jurusan. Terima kasih yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Guru yang ikut hadir di dalam kegiatan sosialisasi ini serta adik-adik siswa yang saya banggakan. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, biasa dipanggil Ibu Risa. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa bagaimana prodi ini ada di Undiksa. Yang pertama, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ini terdiri dari 3 bidang studi untuk saat ini. Yang pertama, atau biasa disebut dengan konsentrasi, yang pertama pendidikan tata busana, pendidikan pariwisata, dan pendidikan tata kecantikan. Lanjut. Tolong dilanjut. Ya, ini program studi, ini adalah gedung perpustakaan kita sebagai salah satu fasilitas yang ada, yang kita bisa gunakan bersama nanti ketika adik-adik bisa mengikuti perkuliahan di Undiksa. Silakan lanjut. Nah, program studi ini, SK pendirian memang pada tanggal 11 Juli 1996. Tetapi sebetulnya prodi ini sudah ada sejak tahun 1990. Jadi sudah 30 tahun prodi ini ada di Undiksa dan bergabung menjadi satu. Sehingga tentu lulusannya ini sangat banyak dengan bidang konsentrasi pendidikan tata busana S1, pendidikan pariwisata S1, pendidikan tata kecantikan S1. Pada waktu yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, pendidikan tata boga masih bergabung dengan kami. Tetapi saat ini, pendidikan tata boga sudah menjadi program studi sendiri, menjadi program studi vokasional seni kuliner. Lanjut. Akreditasi kami di PKK adalah tahun lalu kami sudah memperoleh akreditasi A. Sehingga nanti kalau adik-adik siswa boleh masuk di program studi kami, maka program studi kami bisa mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan pembelajaran dan pada adik-adik dengan maksimal. Karena akreditasi kami kemarin sudah diperoleh dengan nilai A, akreditasi unggul. Lanjut. Visi program studi kami menjadi program studi yang unggul dalam bidang pendidikan tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan pariwisata yang berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Program studi kami memang sudah ada sejak tahun 1990 dan saat ini program studi kami mengharapkan adik-adik bisa atau mau masuk di dalam program studi kami dengan jurusan-jurusan yang sudah unggul ya. Tata boga nanti di kuliner, kemudian tata busana saat ini sudah 30 tahun, kemudian tata kecantikan. Jadi adik-adik dari SMK pariwisata khususnya dengan bidang studi atau prodi
kecantikan bisa masuk pada kami, dan juga SMK pariwisata, di mana lulusan kami ini biasanya lulus kemudian langsung memperoleh diangkat menjadi PNS dan memperoleh pekerjaan, karena masih sedikit sekali lulusan kami dari bidang pariwisata. Silahkan lanjut. Nah, ketika lulus kami mau menjadi apa? Gitu. Nanti adik-adik masuk ke prodi PKK ingin menjadi apa? Yang pertama adalah menjadi pendidik atau pengajar profesional. Tentu ini sebagai guru vokasi pada bidang tata busana, pariwisata, tata kecantikan. Dan tentunya bisa juga menjadi guru di SMP atau SMA. Karena di SMP atau SMA ada mata pelajaran prakarya. Jadi adik-adik bisa menjadi guru di SMP atau SMA. Ini adalah kompetensi utama kami sebagai pendidik atau pengajar profesional. Tentunya tidak hanya siswa lulusan SMK pariwisata yang bisa masuk ke kami, mahasiswa kami pun banyak dari berbagai lulusan SMA, kemudian juga bahkan dari SMK di luar SMK pariwisata pun mereka yang tertarik dan berminat untuk masuk di prodi kami ini banyak sekali. Sehingga lulusannya tentunya tidak hanya dari SMK pariwisata saja. Kemudian lulusan ini adalah kompetensi kami. Tadi lulusan kami memiliki juga keahlian di bidang vokasi. Kemudian lulusan kami bisa menjadi desainer, tailor, di hotel mungkin sebagai waiter atau guide. Kemudian sebagai IO, sebagai agent travel, bahkan juga di salon. Kemudian sebagai wirausaha juga. Jadi mereka bisa membuka sebagai pemilik usaha dengan keterampilan vokasi di PKK ini. Kemudian ini kompetensi kami. Share screen-nya bisa ditampilkan. Ya, kompetensi kami ini sebagai lanjut, ini bisa dilanjutkan. Share screen-nya. PPT-nya bisa dilanjutkan. Ya, ini sebagai tenaga ahli, ini kompetensi kami. Jadi sebagai juga kami akan magang di industri nanti mahasiswanya. Jadi sebagai waiters misalnya, sebagai desainer ataupun sebagai salon ya. Kemudian lanjut. Ya, ini kurikulum kami. Kurikulum kami ini terdiri dari 8 semester. Tentu adik-adik merupakan generasi yang luar biasa karena kurikulumnya ini kurikulum yang merupakan ide dari Mas Menteri, ya, kurikulum Merdeka atau MBKM yang akan kita lakukan bersama-sama nanti pada tahun 2021 ini ketika adik-adik siswa bisa masuk di dalam prodi kami. Kurikulum kami meliputi 4 semester. Ini adalah mata kuliah umum, mata kuliah kependidikan, dan mata kuliah keprodian. Sehingga nanti ketika 4 semester ini tentu diharapkan adik-adik sudah memiliki materi keilmuan sekitar 80%. Kemudian nanti di semester 5 ada kegiatan-kegiatan di mana adik-adik nanti bisa mengambil mata kuliah di luar prodi. Jadi untuk melengkapi kompetensi masing-masing mahasiswa. Kemudian nanti pada semester 6 ada kegiatan PPL di mana adik-adik akan belajar untuk menjadi guru di sekolah-sekolah. Kemudian semester 7 nanti akan ada kegiatan magang di industri ini selama 1 semester sehingga adik-adik memiliki keahlian khusus di industri. Misalnya kalau untuk tata busana ini bisa di tailor, bisa di garment, kemudian bisa di hotel, perhotelan ataupun villa untuk pariwisata atau agent travel, kemudian bisa juga di salon untuk kecantikannya. Jadi ini akan praktek selama 1 semester, kemudian
semester 7 atau 8 adik-adik bisa menyelesaikan skripsinya. Jadi diharapkan kalau memang bisa menyelesaikan skripsi pada semester 7, maka adik-adik nanti bisa selesai dalam 3,5 tahun. Tetapi maksimal saya berharap 4 tahun sudah bisa selesai. Ini adalah kurikulum kami di PKK. Lanjut. Ya, ini adalah kurikulumnya pada semester 1. Lanjut. Kemudian kurikulum pada semester 2 sampai dengan 4 dan seterusnya. Jadi kami masing-masing akan dibedakan sejak semester 1 pada konsentrasi busana, pariwisata maupun tata kecantikan. Lanjut. Pada semester 5 ini adalah mata kuliah lintas prodi. Bisa mengambil mahasiswa di luar prodi PKK bisa mengambil mata kuliah makeover, nail art, dan handicraft, sedangkan adik-adik mahasiswa dari PKK bisa mengambil mata kuliah lainnya di prodi yang berbeda dalam satu universitas. Kemudian ada mata kuliah yang mendukung proyek seperti misalnya gelar cipta busana, gelar cipta rias, dan juga manajemen konvensi ini atau MISE, ini untuk pariwisata. Lanjut. Nanti pada semester 6 akan melaksanakan PLP dan juga semester 7 akan magang di industri. Kemudian fasilitas-fasilitas ini yang tersedia di kami, mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya pada banyak penjelasan yang sebelumnya. Lanjut. Ini fasilitas yang tersedia. Kemudian ini kegiatan-kegiatan kami, dosen maupun guru yang terlibat di dalam Buleleng Festival misalnya, dan kegiatan-kegiatan di dalam pengabdian masyarakat termasuk juga penelitian. Silakan lanjut. Lanjut, ini staf dosen dan laboran, mungkin sebentar saja, silakan. Ini saya sebagai ketua prodi di PKK, mengajar kuliner dan pariwisata. Pendidikan terakhir adalah S3 pertanian, kemudian Ibu Dr. Anda Dewa Made Budiani. Selanjutnya, lanjut. Ya, beliau sedang mengambil S3 di Undiksa. Semoga semester ini bisa selesai mengajar bidang busana dan kecantikan. Lanjut. Ini Pak Gede Sudirte, ini adalah dekan kita, ya, S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Beliau adalah juga alumni dari PKK, jadi angkatan pertama di PKK tahun 1990. Beliau dekan kita mengajar bidang busana. Selanjutnya. Ibu Putu Agus Mayuni, beliau juga mengajar bidang busana dan kecantikan, S3 Pendidikan Kejuruan di Universitas Malang, baru saja menyelesaikan studinya S3. Lanjut. Ibu Madedia Angendari, beliau juga mengajar bidang busana dan kecantikan, saat ini sedang mengambil S3 di Uniksa. Beliau juga lulusan alumni dari PKK, ya, angkatan ketiga kalau tidak salah. Lanjut. Ibu Made Suryani, SPD Empar, beliau adalah S2 Kajian Pariwisata Universitas Udayana. Beliau juga mengajar bidang kuliner dan pariwisata. Kemudian nanti beliau alumni dari PKK juga. Silakan lanjut. Ibu Dr. Niketut Widiartini, S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UN Jakarta. Beliau mengajar bidang busana dan kecantikan, juga alumni dari PKK. Lanjut. Dan Ibu Ida Ayu Revina Damasanti yang tadi sebagai moderator. Beliau S2 Pendidikan Kejuruan. Beliau juga mengajar bidang busana kecantikan dan alumni dari PKK juga. Jadi sebenarnya banyak sekali alumni yang menjadi dosen, kemudian menjadi wirausaha, menjadi guru-guru hampir di seluruh Bali, sekolah pariwisata, SMK pariwisata, itu guru-gurunya adalah lulusan dari PKK. Ya,
mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, ini ada laboran kami yang mendukung. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari Prodi PKK. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Risa, Korprodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Itu tadi paparan singkat dari Prodi PKK, Bapak Ibu yang saya hormati di SMK maupun SMA. Mohon kiranya bisa diberikan pemahaman kepada siswa dan siswinya untuk kompetensi-kompetensi yang memang relevan dari SMK maupun SMA yang memang ingin melanjutkan ke Prodi PKK. Selanjutnya saya meminta Ibu Masda untuk memaparkan secara rigid tentang Prodi Vokasional Seni Kuliner. Ibu Masda ada di Zoom meeting. Ibu Masda. Oke, Ibu Masda sudah. Silakan Pak Aditra minta bantuan untuk menampilkan paparan dari Prodi Vokasional Seni Kuliner. Terima kasih Bapak Kajur. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya saya memberikan hormat kepada Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan FTK, kemudian Bapak Ibu Koordinator Prodi di lingkungan FTK, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Perkenalkan, saya Luh Masdarini. Ya, mungkin para peserta sudah banyak yang tahu karena banyak para peserta adalah merupakan teman-teman seangkatan waktu kuliah. Ya, saya di sini adalah sebagai koordinator Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Oke, Bapak silakan lanjut. Mengenai Prodi Pendidikan Seni Kuliner, ini adalah salah satu prodi yang termuda yang bernaung di bawah jurusan Teknologi Industri. Nah, pendiriannya itu adalah berdasarkan SK Menteri Ristek Dikti ya, Republik Indonesia dengan nomor 1257 KPT-1 tahun 2018. Ini SK-nya ini keluar pada bulan Desember tahun 2018. Nah, ini memang baru 2 tahun ya berdirinya. Jadi masih sangat muda sekali. Jadi anggap masih bayi ya kalau dianaikan dengan manusia di sini ya. Nah, kemudian mengenai visinya, ini adalah menjadi program studi yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang seni kuliner berdasarkan falsafah Trihita Karana pada tahun 2045. Nah, di sini diharapkan melalui visi ini diharapkan nantinya mahasiswa pendidikan vokasional seni kuliner itu mampu menjadi manusia-manusia atau insan-insan yang unggul dan siap berkompetisi di masyarakat, ya, baik di dalam bidang pendidikan, kemudian juga dalam bidang
praktisi serta juga dalam berwirausaha. Nah, itulah harapan dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner terhadap para alumninya nantinya. Nah, lanjut lagi. Nah, mengenai misi di sini ada 4 misi yang diharapkan. Yang pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan seni kuliner. Kemudian yang kedua itu menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam bidang pendidikan vokasional seni kuliner. Kemudian yang ketiga itu adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam rangka meningkatkan kontribusi program studi pendidikan vokasional seni kuliner dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan berdasarkan MUU Undiksa dengan perguruan tinggi lain, instansi terkait, dan dunia usaha, dunia industri dalam bidang pendidikan vokasional seni kuliner. Nah, untuk misi yang keempat, di sini kami sudah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, baik negeri maupun swasta. Nah, untuk yang negeri biasanya itu kerjasamanya dilakukan pada saat mahasiswa itu nantinya melakukan PPL atau praktek mengajar di lapangan, kemudian melakukan praktek kerja lapangan di industri. Nah, itu adalah kerjasamanya sudah mulai dipersiapkan dari sekarang walaupun mahasiswanya belum menjalaninya. Nah, kemudian dengan hotel-hotel yang ada di Bali umumnya, nah utamanya di sini diharapkan industri perhotelan sebagai tempat magang mahasiswa kami nantinya itu adalah hotel-hotel yang memiliki bintang yang lebih tinggi, jadi minimal di sini bintang 3. Nah, itu yang diharapkan nantinya. Lanjut lagi. Nah, di sini tujuan dari program studi pendidikan vokasional seni kuliner itu ada pertama yaitu bertujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang seni kuliner. Kemudian yang kedua itu adalah menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang seni kuliner. Nah, di sini biasanya dosen-dosen di pendidikan vokasional seni kuliner itu menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Nah, di sini tergabung ke dalam bidang keilmuan. Nah, sudah ada juga kemarin hibah mengenai bidang keilmuan. Kemudian penelitian-penelitian yang dananya itu berasal dari lembaga yang disebut dengan dana DIPA. Nah, itu untuk bidang penelitiannya. Kemudian di dalam penelitian di sini juga para dosen itu melibatkan mahasiswa. Jadi di sini mulai dilakukan pembelajaran yang berkaitan dengan tugas akhir yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun di sini mahasiswa kami itu masih berada pada semester 4 sekarang, okay? Jadi semester genap untuk tahun ini. Nah, itu yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya pendidikan vokasional seni kuliner seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Risa, koordinator Prodi PKK, itu adalah merupakan pecahan dari PKK sebenarnya. Jadi masih ada mahasiswa bidang kuliner itu masih bernaung di bawah Prodi PKK, yaitu yang semester
6 dan 8 sekarang itu masih bernaung di bawah prodi PKK. Begitu, karena pendiriannya ini adalah baru 2018 kemarin. Nah, itu terkait dengan untuk pengabdian di sini dosen-dosen pendidikan vokasional seni kuliner itu juga sudah melakukan berbagai pengabdian ya ke masyarakat yang memang berkaitan ke bidang-bidang kuliner begitu. Oke, lanjut. Nah, untuk profil lulusan, nah di sini diharapkan lulusan dari pendidikan vokasional seni kuliner itu nantinya karena di sini adalah bidang kependidikan, jadi tentunya yang pertama itu adalah diharapkan sebagai pendidik. Tentunya pendidik yang profesional, yang memiliki kemampuan dalam bidang pedagogi dan juga pada bidang-bidang studi keilmuannya. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi peneliti di bidang pendidikan dan pembelajaran. Ya, nantinya setelah lulus itu nantinya bisa sebagai pendidik, dia bisa mengembangkan ilmunya dengan melakukan riset-riset ya pada saat dia berada pada dunia kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sebagai tenaga ahli bidang seni kuliner. Nah, tenaga ahli ini bisa dia sebagai bisa sebagai praktisi ya di dunia industri atau studi, dan juga bisa nantinya sebagai wirausaha. Ya, jadi kalau tidak misalnya terserap di lingkungan pemerintahan ya, maupun swasta, dia bisa mendirikan usaha sendiri. Sehingga nantinya dia bisa menjadi insan-insan mandiri yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk kurikulum pendidikan vokasional seni kuliner itu berlaku 2 kurikulum. Ya, sementara ini yang pertama itu adalah kurikulum 2019. Nah, ini untuk kurikulum 2019 ini ada sebaran mata kuliah itu sebanyak 148 SKS. Jadi mahasiswa nantinya bisa lulus dengan total SKS yang diambil itu adalah 148 SKS. Nah, sebaran mata kuliah di sini yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku itu adalah mata kuliah dalam bidang mata kuliah umum yang disebut dengan mata kuliah MPK, kemudian mata kuliah kependidikan, kemudian mata kuliah bidang studi. Nah, itu ditempuh selama 8 semester, diharapkan mahasiswa sudah selesai. Nah, kemudian untuk kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di sini sebaran mata kuliah pada kurikulum kami itu adalah 147 SKS totalnya, ya, dengan sebaran mata kuliah yang hampir sama. Nah, namun di sini pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini 3 semester mahasiswa kami itu diharapkan belajar di luar prodi. Nah, baik di dalam lingkungan perguruan tinggi atau dalam lingkungan fakultas dan juga bisa juga belajar di luar prodi di luar perguruan tinggi. Nah, untuk di luar prodi biasanya sebelum-sebelumnya itu kami melakukan kerjasama ya dengan prodi-prodi lain di lingkungan di lingkungan FTK, seperti misalnya kemarin itu untuk mata kuliah yang berkaitan dengan IT, kami melakukan kerjasama dengan prodi TE. Nah, nantinya untuk di luar perguruan tinggi itu adalah mahasiswa kami belajar bisa nanti melalui joint teaching ya, yang selama ini sudah pernah dilakukan, yaitu semester kemarin itu sudah melakukan joint teaching dengan perguruan tinggi UNESA, kemudian Unsiah ya.
terkait dengan mata kuliah yang serumpun. Nah, itu 3 semester, dan bisa juga untuk di luar perguruan tinggi itu adalah dengan melakukan PLP atau PPL dan juga PKL. Nah, itu yang diharapkan selama 3 semester, sehingga nantinya setelah lulus di prodi pendidikan vokasional seni kuliner, dia sudah benar-benar memiliki kompetensi yang bisa bersaing di masyarakat terkait dengan bidang keahliannya. Nah, itu untuk kurikulum. Lanjut lagi. Nah, di sini untuk tenaga pengajar, di prodi pendidikan vokasional seni kuliner sementara ada 5 tenaga pengajar. Yang pertama itu adalah Ibu DRA Damiati Emkes, ya. Nah, ini beliau adalah alumni dari S2-nya itu adalah Universitas Airlangga Surabaya. Nah, beliaunya mengajar bidang kuliner dan pariwisata. Selanjutnya, nah, yang kedua Ibu Cokor Istri Rakomarsiti, ya, yang gaul. Ya, ini beliau adalah alumni dari Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta. S1-nya PKK Tata Boga, ya, yang dulu namanya STKIP, yang sekarang namanya Undiksa. Nah, beliau mengajar di bidang kuliner dan pariwisata. Lanjut, Bapak. Nah, yang ketiga itu adalah Ibu Dr. Niwayan Sukerti, SPD MPD. Nah, beliau adalah alumni S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Nah, beliau juga S2-nya di pendidikan di STKIP pendidikan manajemen pendidikan, ya, di Undiksa, ya, sekarang. Kemudian S1-nya PKK Tata Boga, STKIP Singaraja. Kemudian beliau juga mengajar di bidang kuliner dan pariwisata. Lanjut. Kemudian lanjut Ibu Dr. Ida Ayu Putu Hemi Ekayani, SPD MPD. Nah, beliau adalah alumni S3 Pertanian Agribisnis, ya, Universitas Udayana. S2-nya adalah di Universitas Negeri Malang, kemudian S1 juga PKK Tata Boga, ya, STKIP Singaraja. Beliau juga mengajar di bidang kuliner dan pariwisata. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah saya sendiri. Jadi saya alumni S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang, kemudian S1-nya PKK Tata Boga, STKIP Singaraja, dan juga mengajar di bidang kuliner dan pariwisata. Nah, itu untuk tenaga pengajarnya. Lanjut, Bapak. Nah, untuk koordinator lab di jurusan teknologi industri itu adalah Ibu Made Diah Angendari, SPD MPD. Nah, S2-nya sama, ya, pendidikan kejuruan Universitas Negeri Malang. Di S1 PKK Tata Busana, STKIP Singaraja. Nah, mengajar di bidang busana dan kecantikan. Lanjut. Nah, ini adalah tenaga laboran kami, namanya adalah Kadek Budiastini Sinarwati, SPD. Ya, beliau adalah alumni S1 PKK Tata Boga, STKIP Singaraja, sebagai tenaga laboran Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Lanjut, Bapak. Nah, mengenai perekrutan mahasiswa baru, ini dilakukan melalui tes masuk perguruan tinggi, yaitu LTMPT. Nah, itu ada 3 jalur yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah melalui jalur SNMPTN. Jadi di sini
ini formasinya adalah 20% untuk SNPTN, kemudian jalur SBMPTN itu adalah 40%, kemudian seleksi mandiri itu sebesar 30%. Nah, di sini untuk mahasiswa kami itu selama 2 tahun ini, jadi sudah ada 2 angkatan, jadi ada tersebar ya di berbagai daerah. Lanjut. Nah, untuk jumlah mahasiswa kami itu angkatan yang pertama itu adalah tahun 2019 itu berjumlah 36 mahasiswa. Nah, ini berasal dari berbagai sekolah SMK maupun SMA di berbagai daerah. Jadi sudah hampir menjangkau seluruh Indonesia ya. Jadi mahasiswa kami itu baik angkatan pertama, angkatan kedua itu ada dari berbagai daerah, dari Sumatera, kemudian juga ada dari Sulawesi, ada dari Jawa ya, kemudian ada juga dari NTB dan NTT. Jadi sudah ya, jadi sudah dikenal hampir di seluruh daerah untuk prodi kami, walaupun masih berusia 2 tahun. Kemudian angkatan kedua itu ada 38 mahasiswa ya dari berbagai daerah juga, dari berbagai sekolah baik SMK maupun SMA. Nah, di sini sudah mengalami peningkatan walaupun ya masih tipis begitu ya. Nah, itu untuk mahasiswa, jumlah mahasiswa kami. Lanjut. Nah, fasilitas. Nah, untuk fasilitas yang disediakan itu adalah perpustakaan. Jadi ada perpustakaan pusat, kemudian juga ada perpustakaan mini yang ada di prodi. Walaupun ya di sini masih untuk di prodi fasilitas buku-buku sudah mulai mulai banyak ya, karena di sini ada berbagai sumbangan-sumbangan buku dari alumni ya, sehingga perpustakaan prodi juga sudah cukup memadai. Jadi sudah bisa memenuhi literatur-literatur yang bisa dilakukan di prodi. Nah, kemudian ada laboratorium. Nah, di sini ada laboratorium produksi, kemudian ada tata hidang, ada patisserie, ini khusus untuk lab pengolahan kue dan roti. Nah, kemudian ada laboratorium unit industri. Nah, di sini sementara adalah dalam bentuk kantin. Nah, kemudian ada beasiswa juga dari berbagai sponsor. Nah, ada juga dilengkapi dengan fasilitas wifi serta yang lainnya. Lanjut. Nah, untuk kegiatan mahasiswa, jadi dalam kegiatan akademik itu mahasiswa kami sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk seminar ya. Jadi ada seminar karena di sini masih berada dalam naungan jurusan. Jadi kegiatan-kegiatan di prodi itu adalah bergabung menjadi kegiatan-kegiatan di jurusan. Itu ada seminar yang sudah dilakukan beberapa kali ya. Kemudian ada juga PKM. Nah, di sini ada PKM yang ke bidang kewirausahaan, pengabdian dan juga yang lainnya. Jadi mahasiswa kami juga aktif di dalam kedua kegiatan tersebut. Nah, kemudian untuk non-akademik itu ada kegiatan-kegiatan mengembangkan bakat ya dengan mengikuti lomba-lomba baik dalam bidang olahraga maupun seni. Lanjut, Bapak. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan prodi kuliner. Ya, jadi di sini karena usianya masih sangat muda, jadi belum mampu untuk menunjukkan prestasi, ya, karena masih dalam semester yang muda begitu.
ya baru menginjak. Iya, terima kasih Bu Masdah. Saya persilakan ke Pak Kadek Ketua Jurusan. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Masdah. Itu Bapak Ibu dan adik-adik siswa yang sudah bergabung di Zoom meeting ini dari Prodi Vokasional Seni Kuliner. Saya akan lanjutkan 2 prodi lagi. Saya minta untuk menampilkan Prodi Elektro, sehingga selanjutnya ditampilkan Prodi Teknik Mesin. Jadi paparannya akan lebih singkat lagi. Ada core prodi di sini sudah Pak Agus Adiarta. Ya, silakan Pak Agus Adiarta. Pemaparannya yang singkat sehingga mengena di hati guru dan siswa yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih Pak Kajur. Selamat pagi para guru seluruh Bali seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini di room ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita bersama bersyukur di masa pandemi ini kita bisa bertemu walaupun virtual dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya juga nanti sebelum paparan sedikit ini minta dengan hormat kepada para guru dimanapun mengajar nanti, apalagi semua saya lihat wajah-wajah nampaknya saya kenal banyak gitu kan. Jadi mohon juga nanti sampaikan kepada para siswa di sekolah di mana Bapak Ibu mengajar dalam rangka promosi lah semua prodi yang ada di Fakultas Teknik Kejuruan Undiksa ini. Nah, terkait dengan program studi teknik pendidikan teknik elektro, ada berapa hal yang sampaikan. Silakan lanjut Pak. Oke, jadi saya kenalkan staf dosen dulu di kami. Jadi kami ada di base-nya program studi teknik elektro S1 itu ada 5 orang. Ya, nah dalam proses pembelajaran kami itu berkolaborasi, sangat dibantu menyatu dengan staf dosen teman-teman di D3 Teknik Elektrika karena perkuliahan kami itu mata kuliah itu mirip dan ada yang sama. Jadi basic kami pun dosen sama, ya. Semua S1, S2-nya itu adalah dari murni 90%. Dan juga di elektro khususnya 90% udah doktor semuanya pada bidang masing-masing. Jadi secara lahir batin, mental, keilmuan sebenarnya kami staf dosen pendidikan teknik elektro itu sudah sangat-sangat siap untuk membimbing, mengarahkan, membelajarkan peserta didik di pendidikan elektro. Dan kami juga siap, ya, kami dosen-dosen masih energik, pemuda semua. Memang sengaja saya ditampilkan wajah-wajah beliau di sini, mohon maaf, ya, seperti yang tadi. Jadi ini memang kami rahasiakan dulu wajahnya. Nanti ketika para mahasiswa sini, ya mereka akan melihat kejutan siapa sih dosen-dosen di sini, gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi kami berlima ini dan juga dengan staf dosen di D3 Teknik Elektronika itu adalah kami dari berbagai perguruan Indonesia, lengkap semuanya ya, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Bali, seluruh kota perguruan tinggi negeri yang terkenal ada di Teknik Elektro S1-nya. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, perlu saya sampaikan ya, supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang mengajar dimanapun di seluruh Indonesia, Bali khususnya, itu perlu sampaikan bahwa bidang pekerja lulusan kami, mahasiswa kami di pendidikan elektro itu walaupun ada pendidikannya, ya, jadi kami itu sering menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kami di pendidikan elektro itu mencetak ibarat alat dapur tajam, ada pisau segala macam, kita mencetak mereka adalah menjadi sesosok keris. Ya, yang kedua sisinya itu tajam. Jadi ilmu pendidikan kita berikan juga dengan segala kemampuan kami, ya. Kemudian ilmu murni juga kita berikan dengan segala keterampilan-keterampilan yang kita siapkan. Dan dosennya juga semua mumpuni di bidang masing-masing. Seperti saya di elektro listriknya, saya ya, mahasiswa saya sering sampaikan teman-teman mahasiswa, kalau bidang listrik dari A sampai Z silakan, saya siap meladani, saya bilang gitu ya. Dan juga
saya sendiri juga pribadi termasuk teman-teman lain, saya juga sedang menyiapkan untuk kompetensi daripada mahasiswa lulusan kami di pendidikan elektro, ya. Saya juga sudah menyiapkan diri untuk itu, di samping untuk pribadi juga, lembaga juga, saya sudah resmi menjadi asesor juga, asesor nasional bahkan Asia untuk di bidang listrik dengan distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik. Nah, itu saya siapkan dalam rangka apa? Itu semua adalah dalam rangka memberikan ke depan supaya anak lulusan kami di PTE khususnya elektro itu ke depan benar-benar memiliki sertifikat kompetensi untuk ke depan. Itu adalah SIM untuk para pekerja. Ke depan itu sangat penting. Dan dalam rangka itu saya akan sudah mencari link juga di luar sana, Jakarta, Surabaya, Bali, teman-teman. Itu saya sudah sedang diskusi untuk itu gimana sih caranya supaya lulusan kami itu bisa mendapatkan Serkom itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang saya pikirkan. Termasuk teman lain, dosen-dosen saya berpikir akan sama berikut saya ya, di mana kita menyiapkan lulusan kita itu ke depan tidak ada nganggur lagi. Dan itu yang kita sudah mulai dibuktikan oleh mahasiswa kami ya, mereka sudah semester 3 itu sudah bekerja karena kita selalu picu mereka, kita semangati mereka, ilmu mereka bukan hanya pendidikan murni saja tapi ilmu soft skill juga kita berikan. Bagaimana mahasiswa itu menjadi sosok yang berhasil menjalani hidup ke depan itu juga kita berikan. Itu adalah high curriculum yang kita berikan. Jadi mereka nampaknya saya merasa berhasil juga memberikan pancingan-pancingan semangat di high curriculum gitu. Dan semangat teman-teman mahasiswa juga sudah bekerja semua, dan mereka juga sering kita panggil teman-teman dosen saya promosi, suruh mereka kerja, benar-benar mereka bisa menunjukkan kompetensinya. Nah, itu PNS, guru bisa, ya, dan semua terkait itu bisa. Nah, itu banyak sudah lulusan kami bekerja di pemerintahan, di Pemda, di provinsi, bahkan di luar juga ada, ya. Nah, kalau di bidang listrik, AC, mesin listrik, itu semua bidang kerja itu bisa dijarah oleh lulusan kami di PTE. Kenapa? Karena kami semua dosen mengajarkan ini. Dan dosen-dosen di PTE mumpuni di bidang listrik ada, di AC juga ada, di mesin listrik juga ada. Karena ini adalah semua di teknologi, semua perusahaan memerlukan salah satu di antaranya ini. Ada perusahaan di bank juga ada, di perusahaan di mancanegara juga ada. Ya, itu bidang pekerjaan lulusan kami. Oke, lanjut Pak. Nah, target waktu studi ini biasanya banyak pertanyaan juga dari para mahasiswa ya. Itu kuliahnya berapa lama sih? Kami teman-teman semua di PTE sudah sepakat dan setuju ya. Kalau bisa dipercepat masa studinya, kenapa harus diperlambat? Itu sudah credo kami ya. Jadi saya dengan menyampaikan ini adalah hasil sepakatan dari teman-teman kami di pendidikan elektro, itu kita sepakat maksimal semester 8 awal itu para mahasiswa itu sudah maju ujian skripsi. Jadi itu adalah target yang harus kami benar-benar tepati dari hasil sepakatan teman-teman dosen di PTE. Jadi memang singkat ya, dibandingkan mungkin yang lain saya nggak tahu ya, tapi target kami adalah 8 semester awal itu maksimal Februari itu, karena wisuda Maret mereka sudah maju skripsi, bisa audisium, dan Maret bisa sudah. Itu target kami, dan selayaknya kami harus penuhi itu kepada mereka. Dan dengan ini juga kami memiliki tugas beban berat juga para dosen di PTE. Bagaimana caranya? Bagaimana triknya supaya ini bisa tercapai? Jadi para dosen itu selalu koordinasi. Ketika ada permasalahan segera kita koordinasikan. Ketika ada masalah kita koordinasikan supaya benar-benar target tercapai. Dan dalam singkatnya itu tidak juga mengurangi esensi dari proses perkuliahan S1 gitu loh. Jadi kita ada kejuruan, ada teoritisnya, dan kita juga banyak juga prakteknya di sini. Dan prakteknya juga praktek yang terkini, maksudnya itu adalah sesuai dengan apa yang di lapangan.
bukan praktek hanya di awang-awang. Jadi apapun kita praktek itu sebagian besar adalah kondisi real di lapangan, seperti tadi ditayangkan di video di depan tadi. Nah, oke, silakan lanjut Pak. Nah, pekerjaan ini ya, jadi sudah sampai tadi pekerjaannya para alumni kami itu sudah di semua tempat ini sudah ada, ya. Yang di depan bapak-bapak ibu tampil ini, semua alumni kami PTE sudah ada di tempat ini. Teman-teman, saya sebut teman ya, alumni itu sudah bekerja di tempat ini. Bahkan di kontraktor sudah punya kontraktor. Di bengkel AC sudah punya bengkel, ya. Di bank itu dari teknisi dia bisa masuk karena kita juga mengajar komputer. Dia bahkan informasi kemarin itu Jabir namanya, lulusan kami, itu dia sudah menjadi di analis juga di sana. Dia masuk di IT juga bisa. Karena elektro juga bukan maksud merebut ranahnya dari teman-teman TI dan PTI, SI, tetapi ya fakta di lapangan seperti itu. Jadi kembali juga gimana sih kembali lulusan alumni kita itu benar-benar mengembangkan dirinya lagi mereka setelah lulus di PTE, dan sehingga mereka biasa bisa masuk, bahkan di kejaksaan juga bekerja, di IT-nya dia. Nah ini kita juga mengajar lengkap di komputernya, di di listriknya, di AC-nya, di kontrolnya, termasuk D3 elektrik, di robotikanya, itu semua kita ajarkan, semua kita belajarkan di sana, kita sharing, sehingga harapan kami para alumni lulusan kita itu bisa meningkatkan lagi kemampuan skills-nya di dunia kerja, dan mereka bisa menjarah ke semua bidang pekerjaan yang ada di dunia kerja. Saya lanjut Pak. Lanjut Pak ya. Oke, nah ini Pak. Yang terakhir, jadi demi masa depan yang baik, bergabunglah di Prodi Teknik Elektro Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kami sekali lagi terakhir, bukan terakhir, saya pribadi mewakili teman-teman di PTE, kami seluruh staf dosen Sivitas Pendidikan Teknik Elektro siap menerima ya calon mahasiswa yang belum tahu listrik, yang belum tahu AC, mesin dan segala macam, itu kami akan cetak menjadi manusia unggul, memiliki keterampilan di bidang komputer, listrik, AC, maupun di di mesin listrik. Jadi itu pesan saya, mohon Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada ini, mohon bantu kami dari PTE, FTK khusus juga, itu memberikan informasi kepada adik-adik calon mahasiswa yang akan lulus dalam waktu dekat ini untuk bergabung di kami. Terima kasih teman-teman semua, para guru, terima kasih semuanya sudah bisa mengikuti kegiatan ini, dan kepada Pak Ketua Jurusan, saya kembali lagi, terima kasih Pak Ketua Jurusan. Ya, terima kasih Bapak Korprodi PTE. Saya meminta maaf waktu karena ini mepet ya. Bapak Korprodi Teknik Mesin dipersingkat saja ya Bapak Pasak Nugraha, sehingga apa yang ingin disampaikan untuk di teknik mesin bisa mengena di siswa. Karena siswa sudah bergabung, Bapak Ibu Korprodi. Silakan Bapak Pasak Nugraha. Oke, terima kasih Pak Kejur. Yang terhormat pimpinan di FTK, Bapak Ibu guru, adapun adik-adik siswa yang saya hormati, perkenalkan saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Next, Pak. Ya, jadi S1 Pendidikan Teknik Mesin ini sekilas saya ceritakan, dia berdiri pada tahun 2012 dan sudah terakreditasi B
Next. Dari Ban PT, jadi dari 2017 sampai 2022 tahun ini kami ingin juga rencana mengajukan agar kita mudah-mudahan bisa terakreditasi unggul. Next. Adapun struktur organisasi dari program pendidikan teknik mesin sendiri, ada dosen tetap ada sebanyak 6, dibantu dengan 3 tenaga laboran dan juga ada staf administrasi. Di samping juga kami ada tenaga dari dosen kontrak dan luar biasa. Next. Next, Bapak. Nah, jadi untuk profil lulusan output kami adalah, jadi di samping sebagai pendidik dan juga peneliti, kami juga mengarahkan mahasiswa itu menjadi praktisi profesional di bidang teknik mesin. Karena terbukti dari beberapa lulusan kami juga, selain menjadi guru, banyak yang beberapa di 2 tahun terakhir ini lulusannya menjadi guru PNS di berbagai sekolah SMK, terutama yang mesin. Di samping itu juga ada yang bekerja di profesional, ya buka usaha ataupun masuk di bank, industri dan lain sebagainya. Next, Bapak. Nah, untuk berapa lulusannya itu ya tentu yang tadi saya ceritakan kembali, itu menjadi guru SMK ya. Lalu ada juga menjadi engineer di bidang di bengkel otomotif, di hotel sebagai engineer juga, di bank juga, dan juga ada yang di Telkom dan lain sebagainya. Juga ada yang beberapa juga buka bengkel di wirausaha di bidang teknik mesin. Next, Bapak. Nah, ini yang pokok. Jadi kita di Prodi Pendidikan Teknik Mesin itu ada konsentrasi, ada 3 konsentrasi karena kami masih baru, masih tergabung, belum dia dipecah gitu. Jadi ada 3 peminatan bagi mahasiswa nanti di Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Yang pertama adalah teknik otomotif, yaitu ya untuk di bidang motor bakar atau konversi energi, kendaraan maupun kendaraan ringan. Juga ada teknik pendingin. Teknik pendingin di sini juga kita ke mesin pendingin, arahnya ke mesin pendingin, AC, chiller dan lain sebagainya, dan juga kendaraan, AC di kendaraan. Di samping itu juga ada teknik manufaktur, kita di bidang produksi logam apapun material, yaitu yang ada juga beberapa konsen di bidang komposit. Contohnya dari paparan yang di awal itu ada kendaraan motor listrik yang kita kembangkan itu, termasuk juga bodinya yang dari serat alam. Next, Bapak. Nah, untuk kurikulum sendiri, nanti calon mahasiswa baru akan menempuh kurikulum MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu maksimum adalah 152, maaf di sini ada salah, dia adalah 147 SKS ya, nanti yang ditempuh. Ada rinciannya beberapa, nanti ada pilihan juga untuk dia magangnya. Jadi magangnya itu yang membedakan nanti di industri dan nanti siap bekerja. Next. Nah, untuk fasilitas kami mempunyai gedung sendiri, gedung ME yang terintegrasi. Di basement itu ada lab, di atas itu ada ruang staf dosen dan staf laboran, dan yang di lantai 2 adalah
gedung perkuliahannya yang dari ME1 sampai ME5. Jadi saya kira fasilitasnya cukup memadai untuk sebuah prodi, sehingga mahasiswa bisa belajar, konsentrasi belajar dengan baik dengan fasilitas lab. Lab di sini ada 3 juga, ada lab otomotif, lab pendingin, dan juga lab manufaktur yang terintegrasi. Next. Di samping juga yang saya sebutkan tadi, lab itu ada juga tentang CNC dan lab micro teaching di dalam gedung terintegrasi di dalam gedung teknik mesin. Next, Bapak. Nah, untuk kerjasama kami tentu mengadakan kerjasama, terutama kami ketiga PPL kita adalah kerjasama dengan beberapa sekolah, terutama di SMK seluruh Bali, dan juga kita di pihak industri ketika kita program ada PPL atau praktik kerja lapangan itu kita dengan berbagai industri, terutama di bengkel, hotel, bengkel-bengkel manufaktur, dan lain sebagainya. Next, Bapak. Nah, ini yang menurut kami mungkin paling penting adalah penerimaannya untuk jalur kita ada 4 jalur di sini. Pertama adalah jalur SMPTN. SMPTN itu sekitar awal ini sudah akan memulai dari 4 Januari sampai 24 Februari ini. Dia merupakan jalur prestasi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu menginformasikan kepada siswanya yang berminat di pendidikan teknik mesin. Lalu ada jalur SBMPTN, dia adalah Maret sampai Mei 2021. Lalu ada juga jalur SBMJM, jalur minat bakat, dan terakhir adalah jalur SBMJN, jalur tulisnya. Untuk pendaftarannya bisa di web Undiksa, yaitu https://penerimaan.undiksa.ac.id. Next, Bapak, terima kasih. Next, ya. Demikian pemaparan pendidikan teknik mesin. Pesan saya, kadang-kadang mesin itu kan dihubungkan dengan laki-laki saja gitu, tapi kenyataannya kami juga ada mahasiswa perempuan gitu. Jadi tidak semata-mata dia akan menjadi montir atau bengkel gitu, buka bengkel begitu gitu. Karena banyak juga pekerjaan lulusan dari kami itu yang di bank dan juga yang di bagian engineer. Selain di engineer juga ada yang di bank gitu. Selain juga sebagai guru. Oke, ya, terima kasih, demikian pemaparan kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Kejur. Ya, terima kasih. Itu adalah paparan dari jurusan Teknologi Industri. Saya kembalikan ke Pewarah untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Kajur Teknologi Industri dan Bapak Ibu Koprodi yang sudah presentasi. Baik, di sini saya akan langsung memberikan sesi tanya jawab yang sudah masuk di chat kami. Ini dari SMK N1 Sawan, Nimade Saryani. Apakah ada penyaluran tenaga lulusan di FTK, khususnya FTK Teknik Mesin untuk anak-anak didik saya? Nah, kebetulan di sini Teknik Mesin kebetulan duduk di atas. Untuk Pak Kajur mungkin bisa diberi bantuan untuk menjelaskan. Iya, mohon izin Pak Korprodi, Pak Nugraha, saya mewakili untuk menjawab pertanyaan dari SMK 1 Sawan, Bu Ayu ya. Bu Ayu, untuk penyaluran lulusan ya, penyaluran lulusan untuk teknik mesin, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di Bali khususnya, termasuk salah satunya adalah Astra Tbk. 2 tahun lalu Astra Tbk meminta kita untuk memberikan 7 lulusan
dari teknik mesin yang kita tidak bisa penuhi. Kenapa kita tidak bisa penuhi? Karena semua lulusan sudah bekerja pada saat itu. Sehingga Astra Tbk mengambil dari prodi di universitas yang lain. Artinya apa? Artinya lulusan teknik mesin selain yang dikatakan tadi Pak Korprodi yang diserap ke guru SMK khususnya teknik, selain itu juga diserap atau disalurkan kepada beberapa perusahaan yang kita bekerja sama sebelumnya, baik itu bidang otomotif, baik itu bidang las konstruksi atau manufaktur maupun pendingin. Salah satu pendingin adalah Hotel Haris. Kemarin kita menempatkan atau diminta lulusan kita untuk bekerja di sana untuk chief engineer, untuk tenaga pendingin. Artinya apa? Artinya FTK secara kelembagaan sudah melakukan sebuah kegiatan MOU untuk penyaluran lulusan kita yang terbaik untuk dijadikan tenaga kerja yang handal di masing-masing kompetensi-kompetensi yang ada di industri. Mungkin itu Bu Dayu. Oke. Terima kasih Bapak Kajur. Baik, mungkin Ibu bisa menerima informasi yang disampaikan dari Pak Kajur kita. Mungkin ini ada pertanyaan lagi satu ya, mungkin ini akan diberikan kepada Kooprodi PKK. Nah, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Niputu Ayu, saya dari SMK 1 Petang. Saya ingin bertanya, saya anak SMK Pengolahan, jika saya melanjutkan ke FTK Undiksa sebaiknya jurusan apa? Apakah itu masuk PKK atau bisa masuk ke kuliner? Terima kasih. Mohon bantuannya Bu Risa selaku Kooprodi. Ya, terima kasih Bu Revina, terima kasih Bu Putu Ayu Trisiwi dari SMK 1 Petang. Terima kasih pertanyaannya. Untuk untuk siswa pada bidang pengolahan ini tergantung dari fashionnya, dia senang apa gitu ya. Ketika dia menyukai kuliner, menyukai masak-memasak, dia bisa mengambil prodi kuliner karena prodi kuliner mempersiapkan siswa untuk bisa nanti bekerja misalnya di kitchen, kemudian di bagian patisserie, dan juga di bagian produk atau catering misalnya, kemudian restoran dan sebagainya. Tetapi jika dia ingin mengambil pariwisata, dia juga bisa, karena di dalam pariwisata juga ada bagaimana cara food and beverage service, bagaimana cara menyajikan. Tetapi nanti akan dilengkapi dengan keterampilan lain kalau dia fashionnya di pariwisata, artinya dia masuk di PKK. Dia fashionnya misalnya bisa ditambahkan dengan dia nanti akan sebagai guide, kemudian dia bisa sebagai IO misalnya gitu di dalam kegiatan-kegiatan banket, prasmanan dan lain sebagainya ya. Dia bisa menjadi IO di sana ya. Jadi bisa di pariwisata yang merupakan konsentrasi di PKK, bisa juga di prodi kuliner. Jadi terserah nanti fashionnya dia lebih tertarik kemana siswa tersebut. Saya kira mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Risa atas penyampaiannya. Semoga Ibu bisa menerima. Oke, lagi satu saja Bapak ya. Mungkin Bapak gede yang paling tengah-tengah nih biar ada suaranya sedikit. Dari Gus Surya ini Bapak. Ya, ini selamat siang ya. Saya dari Mas Ubud ingin bertanya, Pak, kira-kira kalau ilmu cyber security itu kira-kira mau masuk jurusan apa ya Pak? Oke.